seorang nenek dijuluki sebagai Granny Reaper atau nenek pencabut nyawa yang diperkirakan telah menelan 14 korban serta memakan korbannya tersebut. Siapakah dia dan bagaimana dia menghabisi korbannya? Tanpa berlama-lama, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Intro, mulai. Tamara Samsonova lahir pada tanggal 25 April 1947 di Uzur Krasnoyarsk Krai, Rusia. Dia menikah dengan Alexei Samsonova pada tahun 1971 dan mereka tinggal di rumah nomor 4 di Jalan Dimitrov, Saint Petersburg. Pada tahun 2000, tiba-tiba suaminya menghilang. Dia pun kemudian melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. Akan tetapi, pihak berwajib tidak dapat menemukan suaminya ini. Setelah suaminya menghilang, mungkin dia merasa kesepian. Dia pun berinisiatif untuk menyewakan kamar di rumahnya menjadi penginapan. Setelah 3 tahun suaminya menghilang, tepatnya pada tanggal 6 September 2003, ditemukan potongan tubuh di sekitar perumahan di mana Tamara tinggal. Identitas potongan tersebut adalah seorang laki-laki bernama Volodya. Volodya ini merupakan orang yang menginap di rumahnya Tamara. Mereka diketahui sempat bertengkar beberapa hari sebelum penemuan tubuhnya itu. Begitulah keterangan dari tetangganya Tamara kepada polisi. Namun, karena kurangnya bukti, Tamara pun tidak ditahan. Pada Maret 2015, Tamara bertemu dengan Valentina Ulanova yang berusia 79 tahun. Dia juga tinggal di Jalan Dimitrov. Awalnya mereka tidak saling kenal, tapi akhirnya mereka diperkenalkan oleh seorang teman yang mengenal mereka berdua ini. Temannya mereka ini meminta izin agar si Tamara dapat tinggal di rumahnya Valentina untuk beberapa saat. Karena rumahnya Tamara sedang direnovasi, Valentina pun menyetujui hal tersebut. Setelah beberapa bulan tinggal di sana, Tamara pun mulai menyukai tinggal di rumahnya Valentina ini. Dan juga mungkin karena Tamara tidak merasakan kesepian lagi. Tamara pun akhirnya memutuskan untuk tinggal lebih lama dan menolak untuk pindah. Seiring waktu berjalan, hubungan di antara mereka berdua ini akhirnya menjadi memburuk. Mereka sering bertengkar dan pada akhirnya Valentina meminta Tamara untuk pergi dari rumahnya. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 26 Juli 2015, lagi-lagi sebuah potongan tubuh ditemukan di sekitar Jalan Dimitrov. Hal ini pun membuat geger penduduk yang tinggal di Jalan Dimitrov, dan polisi pun langsung menyelidiki hal ini. Keesokan harinya, pada tanggal 27 Juli 2015, setelah melakukan identifikasi, diketahui potongan tubuh itu adalah milik Valentina Ulanova. Pihak polisi pun langsung mendatangi rumahnya Valentina, tapi yang membukakan pintu tidak lain dan tidak bukan adalah Tamara. Setelah menggeledah rumahnya Valentina, petugas polisi menemukan bekas darah di kamar mandinya Valentina, yang mana bekas darahnya ini tidak dibersihkan sama sekali. Polisi juga menemukan buku harian miliknya Tamara dan rekaman CCTV di sekitar rumahnya Valentina. Di sana terlihat jelas bahwa Tamara lah yang membuang plastik berisikan potongan tubuhnya Valentina. Pada 29 Juli 2015, Tamara akhirnya dibawa ke pengadilan distrik Frunze di Saint Petersburg untuk penahanan. Ini gila banget dah. Setelah diselidiki, penyebab Tamara membunuh Valentina adalah karena mereka bertengkar disebabkan cangkir yang tidak dicuci. Setelah pertengkaran itu, Tamara pun membeli obat tidur dan salad kesukaannya Valentina. Kemudian seperti yang kita duga, Tamara pun mencampurkan salad dengan obat tidurnya ini, lalu memberikannya kepada Valentina tanpa merasa curiga sedikit pun. Setelah obatnya bereaksi, Tamara mulai memotong-motong tubuhnya Valentina yang pada saat itu masih dalam keadaan hidup dengan menggunakan pisau dan gergaji. Beberapa bagian tubuhnya Valentina ini, terutama bagian paru-paru dan bagian kepala, kemudian dia masak, lalu
dia makan, dan sebagiannya lagi dia buang yang kemudian terekam di CCTV. Dari buku hariannya, diduga dia telah membunuh dan memakan setidaknya 14 orang, termasuk suaminya yang telah menghilang. Tapi sayangnya tidak ada bukti karena polisi tidak dapat menemukan tubuh korban lainnya. Mungkin di sini Tamara telah memakan habis tubuh korban-korbannya ini dan membuang sisa tulang belulangnya entah kemana. Di dalam buku hariannya tersebut juga diketahui bahwa Tamara mempelajari ilmu hitam. Ilmu hitam itu meminta dia, jika ingin memiliki paru-paru yang kuat, dia harus memakan paru-paru manusia. Oleh sebab itulah, korban-korbannya Tamara yang ditemukan pasti paru-parunya tidak ada. Tamara juga menuliskan sebuah pesan di dalam buku hariannya. Saya membunuh penyewa saya, Volodya, memotongnya menjadi berkeping-keping di kamar mandi dengan menggunakan pisau, memasukkan potongan-potongan tubuhnya ke dalam plastik dan membuangnya di berbagai tempat di distrik Vrunskaya. Begitulah akhirnya ditemukan siapa pembunuhnya Volodya ini. Diketahui juga Marina Krivenko yang merupakan tetangganya Tamara pernah memberikan keterangan bahwa si Tamara ini sangat tertarik dengan seorang maniak yang bernama Andriy Chikatila. Sekilas info saja, Andriy ini adalah seorang pembunuh berantai, pemerkosa, dan kanibal Uni Soviet yang dinyatakan bersalah atas 53 korban. Dia dijuluki sebagai Red Reaper dan maniak terburuk Uni Soviet. Cocok banget dah yang satu Red Reaper, yang satu Granny Reaper. Semoga tidak ada Reaper-Reaper yang lain lagi ya. Oke, kita balik ke topik. Si Tamara ini sampai mengumpulkan informasi tentang Andriy ini, dari bagaimana dia melakukan pembunuhan sampai dengan bagaimana dia menghindari polisi selama beberapa tahun. Bagi yang tertarik dengan siapa itu Andriy Chikatila, silahkan komen di bawah. Siapa tahu di video selanjutnya bisa kita bahas. Selama persidangan, Tamara sering melontarkan kalimat-kalimat yang sangat aneh dan membuat merinding. Salah satunya dia pernah berkata kepada hakim, "Saya siap untuk menghadiri pengadilan ini selama puluhan tahun. Itu semua dilakukan dengan sengaja. Tidak ada cara untuk hidup. Dengan pembunuhan terakhir ini, saya menutup bab ini." Dari kata-katanya ini terlihat bahwa ketika dia membunuh Valentina, dia memang sengaja tidak menghilangkan barang bukti dan siap untuk ditahan. Entah apa yang dia pikirkan gitu. Hakim pun kemudian membalas, "Saya diminta untuk menangkap Anda. Bagaimana menurut Anda?" Tamara menjawab, "Andai memutuskan yang mulia, bagaimanapun saya bersalah dan saya pantas mendapatkan hukuman." Ketika hakim memberitahu dia akan ditahan, Tamara ini hanya tertawa dan bertepuk tangan. Tapi sayangnya, dia tidak dapat ditahan. Karena setelah mengikuti kejiwaan forensik, dia divonis menderita skizofrenia dan kemudian dirawat di rumah sakit jiwa. Itulah kenapa dia tertawa dan bertepuk tangan, karena memang kejiwaannya ini terganggu. Itu dia kasus pembunuhan yang dilakukan seorang nenek yang juga dikenal sebagai Granny Reaper, yang sampai sekarang polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini dan mencari korban-korban lainnya. Dia masih hidup dan ditahan di rumah sakit jiwa. Kalau sekarang umurnya 74 tahun. Menurut kalian bagaimana kasus ini? Silahkan komen di bawah. Itu saja video kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Serta silahkan komen. Mungkin mau menambahkan sesuatu atau mungkin ada yang kelewat. Bagi kalian yang request untuk membahas suatu hal atau suatu kasus, silahkan komen juga di bawah atau DM saya melalui Instagram. Siapa tahu di video selanjutnya bisa kita bahas sama-sama. Baiklah, sampai di sini dulu. See you next time. Bye-bye.